Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluq wa ta'lim wal ifade wal istighfar wal hatta ala tamassuki bi kitabi sunnati rasulih wa ittiba'at al-huda wa du'a ila al-khair wa radati wa thawabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darin amin. Qala wa qala alaihi wassalam Naja awwalu hadhihi al-ummah biz-zuhdi wal yaqin wa sayahliku akhiraha bil hirsi wa tulil amal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah selamat ya awal umat ini dengan zuhud. Di zaman para sahabat ya, mereka dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi mereka mempunyai sifat zuhud. Sifat zuhud ini sifat yang mana di dalam hatinya tidak merasa memiliki harta, tidak merasa memiliki dunia dan apa yang dia miliki dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dia anggap semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka rela ya mengeluarkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya, mengeluarkan ada yang separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya, bahkan nyawa mereka pun mereka anggap adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun rela mengorbankan nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang zuhud, para sahabat Nabi yang langsung dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Zaman di mana baginda Nabi hidup dan dengan para sahabat Nabi, itu zaman yang paling terbaik. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman setelahnya masih baik. Tsumma alladziina yalunahum, ya berarti zaman tabi'in tadi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman tabi'in, itu zaman yang baik. Setelah itu baru umat Islam ini ya menurun, kualitas keimanannya banyak yang menurun, ya kualitas keislamannya juga banyak menurun, sampai nanti di akhir zaman kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bakal ada nanti umatku ini mereka terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan juga benci menerima kematian. Itu penyakit wahan yang akan dialami oleh kaum muslimin di akhir zaman nanti. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah selamat umat ya awal-awal umat ini dengan zuhud wal yaqin, dan keyakinan yang tinggi. Bahkan keyakinannya para sahabat ini tatkala sahabat Bilal bin Rabah mengatakan, kalau seandainya kami ya diperintah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terjun di satu kolam yang penuh dengan api, niscaya karena keyakinan kami, karena kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad, kami akan terjun ke api tersebut. Nah, ini keimanan para sahabat yang keyakinan para sahabat yang begitu tinggi kepada Allah dan keyakinan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan binasa, akan hancur akhir daripada umat ini bil hirsi, dengan rasa tamak, wa tulil amal, dan angan-angan yang panjang, sering menghayal, angan-angan panjang, cita-citanya pengen jadi ini, pengen jadi itu ya, tapi tidak ada amaliyahnya, tidak ada perbuatannya. Nah, ini yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma warada min al-ayati wal akhbar wal athar min dhambi dunya wa dhammil muhibbin laha war raghibin fiha wa dhammil hirsi 'alaiha kharij min al-hasr. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang tidak bolehnya kita cinta kepada dunia ya, dan tidak bolehnya kita tamak kepada dunia, ini sangat banyak sekali sampai tidak bisa untuk meringkasnya, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa tasaniful ulama rahmatullah alaihim
minas salaf wal khalaf masyhunatun bidzalik. Dan karangan-karangan kitab daripada as-salafun as-salihun, ya orang-orang ulama salaf dan ulama khalaf juga banyak yang menerangkan, yang mengandung tentang dan dunia tadi, benci kepada dunia, ya. Tsumma inna dunya ibaratun an kulli ma 'ala wajhil ardh. Kemudian sungguhnya dunia itu adalah satu ibarat, ya, segala sesuatu yang ada di atas bumi, minal mustahiyat wal ladzat, daripada hal-hal yang menggoda atau yang membuat selera atau syahwat, dan ladzat, apabila dinikmati itu terasa enak, nikmat. Nah, itu namanya dunia. Wasnaful amti'ati laha allati tashtahiha an-nufusu wa tamilu ilaiha. Dan bagian-bagian, ya, kenikmatan-kenikmatan yang mana nafsu itu condong kepadanya. Wa tahrus 'alaiha, dan merasa ingin terus mendapatkan hal tersebut, tamak atas hal tersebut. Wa qad jama'a Allahu usula dzalika kulluhu fi qoulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sumber sumber daripada itu semuanya dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Telah dihiasi bagi manusia, apa yang dihiasi? Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, minan nisa, daripada perempuan, wal banin, dan anak-anak, keturunan, wal qanatir, harta, al muqantarah, ya, qanatir muqantarah ini, ya, perhiasan-perhiasan, minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan daripada kendaraan yang bagus, wal an'am wal harf, dan hewan-hewan ternak dan kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semuanya adalah kenikmatan hidup di dunia. Jadi semuanya itu adalah hal yang duniawi, ya, hal yang duniawi. Apa? Perempuan, istri kita, anak perempuan kita itu, ya, termasuk nikmat dunia. Wal banin, anak laki-laki kita, keturunan kita. Wal qanatiril muqantarah, perhiasan-perhiasan, kalung, gelang, emas, cincin, dan lain sebagainya, yang dari emas, dari perak, itu semuanya dunia. Wal khairil musawwamah, kuda yang bagus, ya, kalau sekarang mobil, ya, mobil yang mentereng bermerek, ya, motor, ya, motor yang yang harganya lumayan, ya, sepeda balap, ini termasuk juga. Ilmu kontor ini termasuk minal khairil musawwamah, ya. Wal an'am wal harb, dan binatang, binatang ternak. Punya kambing ribuan, sapi ratusan, ya. Wal harb, kebunnya di mana-mana, hektaran, punya kebun sawit puluhan hektar, tinggal tiap bulan menerima hasilnya saja, ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semuanya, ya, kenikmatan kehidupan dunia. Waman ahabba dzalika wa raghiba fi, dan barang siapa yang cinta dan ingin sekali memilikinya, washtadda hirsuhu alaih, dan tamak kepada dunia, walaysa lahu ghardun fi dzalika illa mujarrad tamattu wa taladdud wa tana'um, dan dia tidak ada tujuan lain mengumpulkan dunia itu, ya, hanya untuk tamattu, bersenang-senang, wa taladdud wa tana'um. Sara bidzalika min jumlatil muhibbina lid-dunya wa raghibina fiha, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang cinta dunia. Wa in afrata bihi dzalika wa ghalaba alaih hatta lam yubali min aina akhadha dunya min halalin aw min haramin, hatta ishtaghala bi sababi hirsihi ala dunya wa sa'yuhu laha amma faradallahu ta'ala alaihi min ta'atihi wa waqa'a bi sababi fi ma haramallahu alaihi min ma'siyatihi. Akhirnya kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, dia tidak peduli mau didapatkan dari mana saja, mau jalan yang halal ataupun jalan yang haram, dia sikat semua. Yang penting tujuannya mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia untuk kesenangan dirinya sendiri, ya, sehingga dia menyampingkan, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad tahaqqaqa fi haqqihi al-wa'idul warid fil muhibbin lid dunya wal muridin, maka orang tersebut akan mendapatkan,
ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ancaman, ya mereka termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada dunia, warabina fiha min ghairi dzalik. Wa sara amruhu fi nihayatil khatar, maka ya perkara orang tersebut betul-betul dalam ya bahaya, illa an yatadaraka Allah bi taubati qabla mamati, sampai Allah memberikannya ya keinginan untuk bertobat sebelum dia wafat. Itu semuanya jelek. Kalau hubungannya itu jelek sampai ya menjadi baik kembali tatkala Allah memberikan hidayah kepadanya untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila khuruju min hadhihi dar, wa qila khuruju min hadhihi dar, sampai dia itu keluar dari dunia sebelum mati, sebelum wafat dia bertobat dulu dari dunia. Inilah yang bagus ya, walaupun dia bergelimang di dalam urusan dunia, mengumpulkan harta dan sebagainya, tapi akhir hayatnya dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ya dia akan mendapatkan balasan ya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia sempat bertaubat sebelum wafatnya. Hubbul jah wal mal wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina tauba li kulli 'awba wastur lana al-'awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba ujratin aw sahba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli mahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis sahbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi Rabbana wa'alana rabbi alimta alladhi yunquna rabbi kina bagi alina wa badana bidina ma lukudra mutawaka rabbi bikna bikum ma tarqati wa kami karma wa rasulul kulah al-mudad wa aqilat siya ulama nahnu bil zaman wa kulishad Rabbana sallallahu alaihi wa sallam kila bila dhamka al-yawla diyan rabbana kuliyun qawlan dhatiyan musamman rabbi fi wa sallam wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam wa nila al-haqi ta'ala wa dhalika dhalika min shishba wa kira bishrafa wa sallallahu sallallahu dhura wa mahdina bihuda wa ja'alna min saru fi ridhaka wa tuwali waliyan siwak wa la tajana man khalaqa amraka wa asaba sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi